Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Srendri. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang perbandingan. Kali ini kita masuk ke bagian ketiga yang C, yaitu menyelesaikan soal tentang perbandingan. Nah anak-anak, ingat ya, kunci dari kamu memahami soal tentang perbandingan adalah bahwa setiap angka pada perbandingan itu sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Maka sebenarnya dia berasal dari angka yang lain, di mana angka itu sudah dibagi oleh suatu bilangan yang sama, artinya sudah disederhanakan. Itu konsep dasarnya yang harus kalian pahami ya. Kita akan bahas contoh soal pertama. Pada tahun ini perbandingan umur ayah dan adik adalah 9:2. 3 tahun yang akan datang umur ayah 39 tahun. Tentukanlah umur mereka masing-masing. Nah, dari soal ini kita dapatkan data bahwa perbandingan antara umur ayah dengan umur adik adalah 9:2. Nah, 9:2 ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana. Artinya sebenarnya umur ayah tidak mungkin 9 tahun, umur adik tidak mungkin 2 tahun. Jadi sebenarnya umur mereka itu berasal dari suatu bilangan lain yang lebih besar. Nah, didapatkan 9:2 ini karena sudah dibagi oleh suatu angka yang sama. Nah, kita misalkan pembaginya ya, kita misalkan pembaginya adalah N. Maka sebenarnya umur ayah itu aslinya adalah 9N atau 9 kali N. Umur adik sebenarnya adalah 2N atau 2 kali N. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan 3 tahun yang akan datang umur ayah 39 tahun. Nah, 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang berarti kan umur ayah sekarang ya 9N kita tambah dengan 3 tahun itu menjadi 39 tahun, seperti itu ya kan. Nah, kita gunakan konsep aljabar ya. Kita cari dulu nilai N nya. 9N ditambah 3. Nah, kita kurangkan 3 nya supaya 3 nya hilang. Maka di ruas kanan kita kurangkan 3 juga. Lalu nanti di sebelah sini tersisa 9N. Yang sebelah sini tersisa 36. Gitu ya. Nah, supaya tersisa angka huruf N, maka kita bagi 9. 36 nya pun kita bagi 9. Jadi nanti tersisa huruf N nya adalah 4. Jadi angka perbandingan pembagi mereka tuh sebenarnya adalah 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti umur ayah sebenarnya adalah 9N kan tadi ya. Nah, 9N berarti 9 kali N. N nya kan 4, berarti 9 kali 4 sama dengan 36 tahun, itu umur ayah. Sedangkan umur adik adalah 2N sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 tahun. Berarti tentukanlah umur mereka masing-masing. Berarti umur ayah adalah 36 tahun, umur adik adalah 8 tahun. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal yang kedua. Diketahui X banding Y banding Z sama dengan 2:5:3 dan 4X tambah Y kurang 3Z sama dengan 12. Tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Nah, seperti pembahasan pada contoh soal yang pertama, X banding Y banding Z ini 2
banding 5 banding 3 itu sebenarnya sudah disederhanakan ya. Sebenarnya mereka berasal dari suatu bilangan lain, jadi mereka sebenarnya sudah dibagi. Nah, jadi kita misalkan pembagi mereka itu adalah N ya. Jadi sebenarnya aslinya Z itu adalah 2N, Y itu adalah 5N, Z itu adalah 3N. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pernyataan kedua ya, 4X tambah Y kurang 3Z sama dengan 12. Kita salin ke sini. 4X ditambah Y dikurang 3Z sama dengan 12. Nah, 4X itu kan artinya 4 kali X. Oh, sorry ya, ini harusnya bukan Z tapi X. Nah, berarti X-nya adalah 2N. Berarti ini 4 dikali 2N ditambah Y-nya itu adalah 5N dikurang Z-nya itu adalah 3N. Nah, ini nanti totalnya sama dengan 12. Nah, ini kita kali dulu ya. 4 kali 2N itu berarti 8N ditambah 5N dikurang 3 kali 3N itu 9N sama dengan 12. Nah, ini penjumlahan aljabar untuk suku sejenis. Mereka semua variabelnya N, berarti boleh kamu jumlahkan. 8 tambah 5 13 kurang 9 4N. 4N sama dengan 12. Supaya kita dapatkan huruf N-nya, maka sama-sama kita bagi 4 supaya nanti tersisa huruf N sama dengan 12 bagi 4 itu 3. Nah, jadi ternyata pembaginya adalah 3. Berarti ya, berarti X itu tadi adalah 2N. Nah, N-nya kan 3, berarti X itu sebenarnya 2 kali 3. Sebenarnya aslinya X itu 6. Lalu Y sama dengan 5N, berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Z sama dengan 3N, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, inilah nilai-nilai X, Y, dan Z yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Baik, kita akan bahas soal yang ketiga. Umur adik 8 tahun lebih muda dari umur kakak. Jika perbandingan umur mereka 3 banding 5, maka tentukanlah jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang. Nah, seperti pada kasus-kasus yang lain ya, sebenarnya perbandingan antara umur adik dan kakak ya, adik dan kakak kan perbandingannya 3 banding 5. Nah, sebenarnya ini berasal dari suatu angka yang dimana mereka sudah dibagi. Jadi pembaginya misalkan adalah N. Jadi sebenarnya perbandingan umur adik dan kakak itu adalah 3N banding 5N. Nah, di sini dikatakan umur adik 8 tahun lebih muda daripada umur kakak. Berarti kan itu sama aja dengan selisihnya. Selisih umur adik dan kakak. Selisih umur adik dan kakak. Nah, selisih umur adik dan kakak adalah 8 tahun. Sedangkan selisih perbandingan antara kakak dan adik adalah selisih perbandingan adik dan kakak adalah 2N. Nah, dari sini kita dapatkan berarti 2N itu nilainya sama dengan 8 tahun. Nah, maka supaya dapat N kita bagi 2. Jadi N sama dengan 4 tahun. Berarti sebenarnya umur adik yang asli, umur adik kan berarti tadi 3N
Nah, karena N-nya 4 berarti 3 kali 4. Umur adik itu sebenarnya 12 tahun. Umur kakak kan 5N. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20 tahun. Nah, yang ditanya adalah tentukan jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang. Berarti 2 tahun yang akan datang umur adik sudah bertambah 2 menjadi 14 tahun. Umur kakak juga sudah bertambah 2 menjadi 22 tahun. Berarti jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang adalah 36 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi kuncinya di sini, di pembaginya ya. Setiap perbandingan itu berasal dari suatu bilangan lain yang sudah dibagi oleh suatu pembagi. Oke, makasih. Baik, kita sekarang bahas soal yang keempat. Perbandingan banyak uang Dimas dan Fandi adalah 5:6 dan perbandingan banyak uang Fandi dan Hendra adalah 4:3. Jika jumlah uang mereka seluruhnya 155.000, maka tentukanlah banyaknya uang yang dimiliki oleh Hendra. Jadi sebenarnya di sini ada 3 orang, yaitu Dimas, Fandi, dan Hendra, tetapi perbandingan mereka dipisah ya. Yang pertama dikatakan perbandingan uang Dimas dan Fandi adalah 5:6. Nah, kita tulisnya ke bawah ya, karena Fandinya muncul 2 kali. Sedangkan Fandi dengan Hendra adalah 4:3. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi kalau kita disuruh membandingkan 3 objek tetapi angkanya ada 4, di mana salah satu objeknya muncul 2 kali, yang jadi kunci adalah objek yang muncul 2 kali. Jadi yang kita jadikan fokus sekarang adalah Fandinya. Fandinya muncul 2 kali dengan angka yang berbeda, maka kita harus membuat angka yang ada pada Fandi ini sama. Ini kan yang atas Fandinya 6, yang bawah Fandinya 4. Bagaimana biar angkanya sama? Kita jadikan 12. Jadi yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Nah, begitu juga dengan Hendra, karena dia berpasangan dengan Fandi yang bawah, maka Hendra juga dikali 3. Nah, Dimas berpasangan dengan Fandi yang atas, maka Dimas dikalinya 2. Maka nanti kita dapatkan perbandingan antara Dimas, Fandi, dan Hendra adalah 5 kali 2 10, Fandi 12, Hendra 9. Nah, inilah perbandingan ketiganya kalau digabungkan. Ya, ini cara menggabungkan perbandingan dari 3 buah objek. Nah, jika jumlah seluruh uang mereka sama seperti pembahasan soal-soal yang lain, ya, setiap perbandingan itu berasal dari suatu bilangan lain yang dimana mereka sudah dibagi oleh N. Nah, jadi kita balikan lagi. Jadi Dimas ini aslinya adalah 10N, lalu Fandi aslinya adalah 12N, lalu Hendra aslinya adalah 9N. Nah, di sini katakan jika jumlah uang mereka. Nah, maka kalau uang Dimas ya yang 10N kita tambahkan dengan uang Fandi yang 12N, kita tambahkan dengan uang Hendra yang 9N, maka itu jumlahnya sama dengan 155.000 karena dikatakan jumlah uang mereka bertiga gitu ya. Oke. Nah, ini kita jumlahkan semua, nanti hasilnya adalah 31N karena ini suku sejenis, berarti 31N sama dengan 155.000. Nah, supaya tinggal N kita bagi 31. Jadi nanti didapatkan N-nya adalah 155.000 dibagi 31 itu adalah 5.000. Jadi ternyata pembaginya adalah 5.000. Yang ditanya adalah uang Hendra. Yang ditanya adalah uang Hendra. Maka uang Hendra, nah uang Hendra tadi adalah 9N. Karena N nya 5.000, 9 kali 5.000
Jadi uang Hendra adalah 45.000. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ingat, untuk mengerjakan soal perbandingan, setiap angka perbandingan itu berasal dari suatu bilangan lain di mana mereka sudah dibagi oleh, misalnya pembaginya adalah n. Kita kembalikan ke bentuk aslinya, lalu kita ikuti cerita dari soalnya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Terima kasih.